Hello guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Ketemu lagi dengan Serba 3. Kali ini kita berbicara karya seni yang sangat fantastis. Hal ini tidak lepas dari yang namanya lukisan. Lukisan merupakan karya seni yang harganya cukup fantastis. Ada berbagai pertimbangan sebuah lukisan menjadi lukisan termahal di dunia. Lukisan makin mirip potret makin murah nilainya, dan ada juga semakin sulit untuk difahami maka akan menjadi lukisan termahal di dunia. Lukisan dengan memiliki ciri abstrak atau absurd. Dan semakin absurd maka semakin mahal harganya. Lukisan yang terjual baru-baru ini pada pameran lukisan termahal dunia harganya mencapai ratusan juta dolar. Berikut video lukisan termahal yang terjual di balai lelang dengan harga ratusan jutaan dolar. Yuk kita simak videonya. Yang pertama adalah lukisan dari Leonardo da Vinci. Lukisan yang diberi judul Salvator Mundi. Salvator Mundi bermakna penyelamat dunia. Tidak ada seorang pun di dunia seni yang tahu pasti di mana lukisan itu berada. Sebagian besar pengamat setuju bahwa lukisan itu kemungkinan disimpan di Timur Tengah. Namun beberapa di antara mereka berspekulasi bahwa lukisan masyhur itu berada di zona bebas pajak di Jenewa, Swiss, atau bahkan di dalam kapal pesiar mewah senilai $500 miliar milik sang putra mahkota. Lukisan Yesus sebagai juru selamat dunia yang didapuk sebagai lukisan terakhir Da Vinci itu mencetak rekor dalam lelang yang digelar oleh rumah lelang Christie's pada 2017. Lukisan ini dibeli Muhammad Salman, salah satu pangeran Arab, dengan harga 450 juta dolar, setara hampir 7 triliun rupiah. Terselubung dalam lapisan misteri dan intrik internasional, kisah lukisan Salvator Mundi adalah cerita yang tak berkesudahan dan menarik. Kisahnya diangkat dalam dua film dokumenter baru, The Lost Leonardo dan Saviour for Sale, Da Vinci's Lost Masterpiece, yang diceritakan dengan penuh drama dan ketegangan layaknya cerita detektif. Kedua dokumenter itu dirilis setelah buku The Last Leonardo karya Ben Lewis diterbitkan pada 2019. Lukisan itu yang dibuat sekitar tahun 1500 hilang dari sejarah selama lebih dari 200 tahun, rusak dan dipugar dengan buruk, dijual berulang kali, serta dikenal sebagai karya dari asisten Leonardo. Namun kini Salvator Mundi dianggap menggambarkan gejolak uang, kekuasaan, dan geopolitik yang mendefinisikan dunia seni saat ini. Yang kedua adalah lukisan Interchange yang bermakna persimpangan ini adalah sebuah lukisan cat minyak ekspresionis abstrak tahun 1955 di atas kanvas karya pelukis Belanda Amerika Willem de Kooning. De Kooning adalah salah satu seniman awal gerakan ekspresionisme abstrak, gerakan seni modern Amerika pertama. Willem de Kooning lahir 24 April 1904 di Rotterdam dan meninggal 19 Maret 1997 di East Hampton, Long Island, negara bagian New York. Dia adalah seorang pelukis asal Belanda, naturalisasi negara Amerika, penggagas ekspresionisme abstrak. Ayah Willem muda adalah seorang pedagang anggur, sementara ibunya menjalankan sebuah bar di daerah pelabuhan Rotterdam, Belanda. Penting juga untuk dicatat bahwa lukisan Interchange dibuat tahun 1955 oleh Willem de Kooning sampai saat ini adalah karya termahal kedua sepanjang masa. Lukisan itu dijual seharga 300 juta US dollar pada tahun 2015 sebagai bagian dari penjualan pribadi kepada seorang kolektor. Tepat setelah lukisan Salvator Mundi oleh Leonardo da Vinci dijual seharga 450 3 juta US dollar pada 2017. Dan lukisan termahal ketiga terjual dengan harga 250 juta dolar, setara 3,7 triliun rupiah. Lukisan dari Paul Cézanne diberi nama The Card Players, yang bermakna orang-orang bermain kartu. Adalah serangkaian lukisan cat minyak oleh seniman post-impresionis Prancis Paul Cézanne. Dilukis selama periode terakhir Cézanne di awal 1890-an, The Card Players terdiri dari 5 seri lukisan yang dilukis dalam berbagai versi, ukuran, serta objek atau jumlah pemain yang berbeda. Lukisan ini menggambarkan beberapa petani yang sedang bermain kartu. Dalam lukisan ini, Paul menggambarkan dua orang pria di sebuah kedai tengah bermain kartu dengan serius. Di samping mereka terdapat botol minuman sederhana untuk menemani mereka bermain. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.